Mbak Maimun itu pernah ngendikan seperti ini. Halo. Jadi satu, kiamat ini insya Allah akan terus mundur selama masih ada orang yang belajar dengan menulis miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bonjour, madame Michaud. Apa nama bahasa Prancis? Paling bahasa Inggris sampai bahasa Prancis saja. Merci, Monsieur Alex. Apa nama? Pengambilnya klinik terakhir mesti menangan. Pak Direktur Perguruan Selamatul Falah yang saya cintai, Mbak Yunya, dan saya hormati beliaunya, seluruh anggota Dewan Pertimbangan Direktur. Jadi tidak ada Dewan Pertimbangan Pembantu Direktur, tidak ada ya. Dewan Pertimbangan Direktur, kemudian juga Bapak-bapak pembantu direktur, bapak-bapak guru, karyawan, dan yang saya banggakan kalian semua. Masya Allah, meskipun hujan ya, ini ada halaman tapi nggak apa-apa lah, di teras-teras nggak masalah. Malah yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Kalau belum bisa didapatkan semuanya, jangan lantas ditinggalkan. Itu kan kaidah kita. Aplikasinya banyak, kalau belum dapat cintanya cukuplah persahabatan. Terus kalau ditangkap kaum di sekolah buatan pacaran, Pak, lo kakak-kakaan adik-adian. Itu justru lebih munafik daripada pacaran. Soalnya rawani nembung nemu pacar ditolak, terus kita bersahabat saja ya, Dik. Ngajur Jum. Adik-adik yang berbahagia, betul dawuh Pak Alex tadi, setiap kali menjelang ujian kalian dibacakan tata tertib, juga dikasih mauidhah. Bahkan mauidhahnya tidak hanya menjelang ujian, tapi setiap bulan. Tapi beginilah adik-adik, kalau tadi kata Pak Alex apa, bunga tua masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya mau cerita mulai beberapa waktu lalu, cerita sekaligus promosi, tapi ini kira tertarik kebangetan. Tapi aku ya orang gumun, wajan ku ibu dewi, ya jajane ditakoni, jajane ku pengen urip tawa ya langsung jawab. Ada di antara kalian itu, dan ini kayaknya sudah mewabah, belajar nggak mau, sekolah nggak mau, bahkan hidup pun sungkan, segan. Iya, pernah saya dialog dengan di antara kalian, ini janjane pengen urip ta ora tenang duka. Lah pengen mati nggih duka. Lah ini kan aneh banget itu. Ya, seolah-olah tidak ada gairah untuk hidup. Faktanya dari hal yang kecil aja, kira-kira seragam yang kalian pakai ini kalian cuci berapa bulan sekali? Setiap cawu saja kan dicuci di rumah gitu kan. Lah iya, kadang itu ada pikiran nakal, pikiran syaitoni. Ada pikiran nakal seperti ini, jangan-jangan karena kalian ini sekolahnya pisah ya, banding sendiri, barat sendiri, maka kalian tidak menjaga penampilan gitu ya. Atau kira-kira kalau dicampur pasti masya Allah datang wangi gitu kan. Enggak kok seperti kalian, ya Allah supaya podo lanangnya perlu ngaget tangi turu langsung gini-gini masuk kelas. Subuh mbok mau jadi qobliyah zuhur kan gitu. Sholli fardhu subhi kawanan dengan modus tanpa kunut kan rakyat tolong panjangnya. Iya, saya barangkali pernah cerita kepada kalian, saya itu jadi orang itu kok kayaknya memang belum digendaki oleh Allah sebagai orang yang baik. Faktanya apa? Saya suka suudon dan selalu terbukti. Orang itu kalau dikersakit jadi orang baik itu husnudon, begitu kan? Iya kan? Nah saya itu kalau husnudon nggak pernah terbukti, tapi kalau husnudon terutama terhadap kalian itu selalu terbukti. Dulu ketika saya banyak punya jam di Banin ya, ketika Banin Danat masih di satu gedung tapi lain sih gitu ya, itu saya lihat ada anak itu masya Allah kalau kau beliau zuhur itu serodeknya bukan main.
Padahal yo Masya Allah selalu terlambat dan sebagainya. Saya langsung suruh ini jangan-jangan bukan qobliyah duhur tapi subuh biduni kunut. Bener itu, suatu saat saya kesempatan dia pas qobliyah subuh, qobliyah duhur di masjid gitu kan, saya dengarkan dari belakang bener usul li fardhus subahi qada'an lillahi ta'ala. Dah tak tunggu sampai selesai tak cubenggung, Masya Allah sergemen qobliyahmu nang. Nggih, semoga dosa-dosa saya ampuni lah. Lontar jenggung. Astagfirullah. Baik anak-anak, saya juga mau ngomong apa. Nah tadi saya mau cerita sekaligus promosi. Beberapa minggu yang lalu saya bersama teman-teman PMH Pusat. Halo mana PMH Pusat? Mengkaji sebuah kitab yang incredible kitab. Oke. Dari Aila Makarimi Syariah. Saya petik satu saja. Wa qabihun bidhi aklin, sangat amat buruk bagi yang berakal ayyakuna bahimatan wa qad amkanahu ayyakuna insana. Di luar kepala teks 400 halaman. Sangat amat buruk bagi seseorang yang punya kesempatan untuk menjadi manusia tetapi lebih memilih jadi binatang. Halo wedhus lanang seneng karo wedhus wedok. Nggih. Ya. Pimbanin seneng karo pimbanat to. Berarti apa bedane kowe karo wedhus? Ya kaya ora ono ya. Ayo duwe akal, tapi faktanya lu kira-kira dulu ada seloroh seperti ini, seloroh yo guyon, humor saja, tapi majlek menurut saya. Konon ada lelang otak bekas, otak manusia bekas, oke? Ternyata yang paling laris itu otaknya orang Indonesia karena jarang dipakai. Ijek fresh ya kan? Jangan-jangan otak kalian juga begitu. Ijek fresh. Hampir mirip. Karunia Allah yang dititipkan kepada kita itu tidak dipakai. Wa qabihun bi aqlin ayyakuna bahimatan wa qad amkanahu ayyakuna insana. Mestinya iso dadi manusa ning memilih menjadi hewan. Wa ayyakuna insanan wa qad amkanahu ayyakuna malakan. Hanya puas menjadi manusia padahal sebetulnya kita punya peluang untuk sedikit meniru sifat-sifat para malaikat. Itu kalamun kabir, ucapan-ucapan besar. Ayo kita breakdown, kita turunkan kepada kalian. Wa qabihun bikum, buruk bagi kalian ayyakuna ghaira santri wa qad amkanakum an yakuna santriyan. Buruk bagi kalian, sebenarnya kalian berpeluang luas untuk menjadi seorang santri tapi ternyata nggak mau jadi santri. Anak-anak, menjadi keprihatinan bapak-bapak guru kalian bersama, terus merosotnya atensi, keinginan, animo, semangat kalian untuk belajar, terutama belajar kitab kuning, makna gandul. Pengalaman pribadi nyemak tes-tes kita, ini sekedar contoh. Alhamdulillah utawi lillahi sekabehane Rabbil alamina puji. Ternyata apa? Ngapal no dari kitab terjemahan tulisannya pancen ora pancer bang. Jadi alhamdulillah mengutawi sekabehane wis. Kelihatan sekali kalau pas tes kitab atau pas pelajaran qiraah bahwa bapak guru pengampu mata pelajaran qiraah sudah nyaris bukan putus asa, tidak tahu mau bilang apa. Padahal anak-anak ini sudah pernah saya sampaikan tapi entah berapa tahun yang lalu ya, sama seperti Pak Alek tadi jauh ya. Mbak Maimun itu pernah ngendikan seperti ini. Halo. Jadi satu, kiamat ini insya Allah akan terus mundur selama masih ada orang yang belajar dengan menulis miring. Kita tahu huruf Arab dari kanan ke kiri, huruf Latin dari kiri ke kanan, huruf Cina dari atas ke bawah. Tapi miring itu aneh. Dalam sejarah peradaban manusia kayaknya yang memang baru kita ini yang pakai tulisan miring. Paham ya tulisan miring? Makna gandul.
Mbah Maimun dawuh seperti itu, kiamat akan terus mundur kalau kita ini masih ada yang belajar dengan memakai tulisan miring. Kayaknya agak bombastis deh, tetapi kalau dilihat kenyataan di lapangan anak-anak, betapa media-media sosial dipenuhi oleh pendai-pendai yang hanya paham terjemahan dari teks-teks Al-Quran maupun hadis. Terjemahan itu anak-anak jika tanpa dibarengi dengan ilmu, mulai dari nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya, ada belasan ilmu bahasa Arab, ada ada arut, ada fiqhul lughah, ilmu aswad, macam-macam itu ahlinya Pak Ali Subhan kalau di tempat kita ini 16 atau berapa lupa saya, pokoknya belasan ilmu. Jadi belum paham teks-teks asli Arab sudah berani berbicara di muka umum, dikiranya asalkan terjemahan, apalagi pakai Google Translate. Saya itu sampai tertawa terpingkal-pingkal ketika Mbah Maimun kapundhut di media sosial kan banyak takziah ya. Nah terus ada tulisan laula murabbi ma'araftu rabbi. Oke, saya coba klik pakai Google Translate. Apa terjemahnya? Jika tanpa peternak aku tidak mengenal Tuhan. Nah, murabbi diterjemahkan apa? Peternak. Memang benar, peternak lebah itu bahasanya murabbi nahlah. Murabbi nahlah. Lah iya, jika tanpa peternak aku tidak mengenal Tuhanku. Padahal kan jika tanpa guru aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Betul? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Sungguh sangat sesat dan menyesatkan belajar agama hanya melalui terjemah. Saya kalau ngomong itu begini, orang yang layak belajar terjemah itu orang yang ilmunya minimal. Saya bilang minimal sekelas Mbak Syahroni Ahmadi Kudus Allahyarhamah. Mbak Syahroni Ahmadi Kudus itu setiap hari deresnya, murojaannya itu Quran terjemah. Tapi hampir seluruh kitab tafsir yang ada di Jawa ini beliau sudah semi hafal, oke? Paham? Jadi beliau mengamati terjemahan ini asalnya apa, kemudian tafsirannya yang sebenarnya bagaimana, begitu. Lah ini tidak tahu ilmu bahasa Arab langsung baca Quran terjemah, yo bisa sangat menyesatkan. Nah kalian di perguruan ini mulai dari nahwu, shorof, tuntas semua ya kan? Ini mau cari semuanya dari tuntas, maksudnya tuntas tahunnya ya kan? Buat tuntasnya ilmunya. Apalagi tadi saya kaget Pak Alex cerita tadi. Ada apa tadi? Curhatannya apa tadi? Bonek never die. La ilaha illallah. Kalian sebagai santri sudah punya idola-idola non santri. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo manut dan suhu kanti. Ya. Wis jelas ayo manut para kiai. Udah bergeser. Saya berulang kali teriak kepada kalian, kalau kalian ini santri anak madrasah, jangan ikut-ikutan mafia sholawat. Bukan saya mengecam mafia sholawat, ini streaming loh, tolong diluruskan. Saya tidak mengecam mafia sholawat, mereka bagus, tapi itu untuk non santri. Halo, kalau santri seperti kalian nih sholawatnya dengan para habaib. Halo, mau sholawat Rasulullah Muhammad, ini lambang apa? Untuk mereka iya luar biasa, saya hormat kepada teman-teman mafia sholawat. Ya, tapi wong santri kok melu-melu, apalagi terus pelajaran boleh remedi sholawat nomor siji. Yo, ini apa-apaan? Paham ya? Saya tadi malam juga, karena saya juga zahir mania, tadi malam saya juga di sana, tapi pagi di sini semenit pun tidak terlambat. Halo, aku juga tadi malam zahir mania sampai jam larut malam. Subuh langsung ngaji, jauh ke sini gitu loh. Pelaku ini sudah growing older, you know, sudah semakin tua, tapi masih energi. Kamu kalah sama saya energinya, ya orang ngantuk ayo. Apalagi kalau jam kosong, alhamdulillah, ada kesempatan untuk meneruskan bakat. Iya, kamu jadinya akhirnya generasi pemimpin bukan generasi pemimpin. Ya kan, kurang N saja ya kan. Generasi apa? Pemimpin. Nah iya terus piye to bro. Kamu tahu sebenarnya masih banyak yang kepingin sekolah di tempat kita ini, tapi apa daya masih belum cukup tenaga pengajarnya sehingga terbatas. Lah kamu yang sudah bisa masuk di sini kok malah seperti
biasanya saya nggak pernah mau kesini kok Pak, dipaksa orang tua gitu. Itu ya kayak ya, hingga apa semangat belajar sama sekali tidak ada. Lah ini terus gimana? Makanya saya hanya sederhana saja, ngopi sing kental, piknik sing adoh. Ngopi sing kental, piknik sing adoh. Pikniklah ke sana. Tapi apa? Kul siru fil ardi fanzuru, kul siru fil ardi fatafassahu. Wah, itu perintah Quran, kul siru fil ardi fanzuru, lihatlah bagaimana dunia luar, lihatlah bahwa Masya Allah, saya kira tidak banyak dari kalian perhatian hari-hari kemarin itu Indonesia menjadi sorotan internasional. Tentang apa? Baca sendiri di koran. Indonesia jadi sorotan masyarakat internasional. Teman saya di North Carolina bilang dia dengar berita tentang Indonesia itu di FM lokal kecamatan. Iya, tentang Indonesia. Mana pikir sing adoh? Oh, Karangjae ya. Gua mana ya kan? Barang, ya kata sapa? Kesono rencana tak durung. Astagfirullahaladzim. Jadi orang Amerika, orang Perancis, di mana itu yang ujung itu di Nice, di apa mana lagi lupa saya. Itu kirim kabar, loh ada apa di Indonesia? Ya saya harus cerita. Gitu. Nah pertanyaannya, yang jadi sorotan itu siapa di Indonesia hari ini? Kaum santri, paham? Kaum santri. Kita itu ditunggu seluruh masyarakat internasional. Benar-benar ditunggu. Makanya luar biasa tadi Pak Alek komitmen dengan bahasa Inggrisnya, setidaknya bahasa Arab, bahasa Inggris. Halo, iya orang kok malah nyantri nggone kajen bahasa Jawa tambah medok. Mbah Mahfud itu dulu itu Masya Allah, sampai Mbah Sahal juga begitu. Kita waktu itu santri-santri dalam di PMA Putra, kalau sudah mulai aliyah ngeri. Kenapa? Karena Mbah Sahal nggak akan kersok kecuali kalau kita maturnya pakai bahasa Arab. Itu keseharian. Iya, saya ini, wah, paham ya? Aku mau jadi yang kepingin kayak Pak Alek, mau kecil mau itu ngomong bahasa Arab. Tapi apa gunanya kira paham paling? Tenang, jajan. Oh iya kelas D ya, kelas 3 lihat dia top sekali. Ya. Jadwal daurah selalu berubah, tapi Masya Allah. Iya koyok kuliah, kesempatan saya mereka datang, iya. Tapi seorang itu ya ikut dua ya berdua. Begitu kau sebesar apa? Alhamdulillah. Jadi begitu anak-anak ya, intinya satu saja, semua yang saya sampaikan ini juga berulang-ulang, bukan apa-apa. Ini juga mohon maaf ya para netizen yang sedang melihat, bukan apa-apa, tapi ini nyata karena di dalam pesantren itu diajarkan banyak moral dan etik, tapi juga jangan lupa tentang keilmuan keagamaan yang dikaji di pesantren itu terbukti itulah kajian yang paling komprehensif. Tak kasih contoh yang paling mudah saja. Kamu belajar fikih itu diawali dari apa? Toharoh ya kan? Naiklah dikit sholat ya kan? Naik dikit apa lagi? Zakat, puasa, kemudian bab jihad itu udah belakangan Pak. Begitu memang kalau belajar agama. Lah ini enggak, di luaran. Orang baru masuk Islam atau baru belajar Islam, bab pertama yang dibaca babul libas. Makanya dipentingkan pakaiannya. Bab kedua yang dibaca babul jihad. Jadi wis nganggo coba terus ya takbir begitu. Paham kamu? Saya cerita ini saya sampaikan di mana-mana. Saya beberapa tahun yang lalu dapat tugas dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menghibah ke beberapa negara. Oke? Di dalam perjalanan itu tim kami dipimpin oleh seorang brigjen bintang 1. Tanya kepada kami, Gus, kenapa ya pesantren yang asli itu nggak pernah mencetak teroris? Oh, kalau itu jawabannya ada dua Pak Jenderal, oke? Satu, kalau ini jawaban guyon, sekali lagi guyon, oke? Jangan dianggap serius, oke? Jawaban guyon, saya paling suka jawaban guyon ala pesantren paling suka apa? Ya kalau kami di pesantren itu asalkan tidak sedang baca Quran atau tafsir, terkadang itu kalau di pondok bacanya minum rokok, jadi kita berusia enak. Terus kalau sebelah kan nggak kita berusia, bawaannya itu udah melotot-melotot gitu kan ngajarnya, paham? Oh cocok juga, iya makanya lanjutkan rokok tahan.
Itu yang tidak serius. Yang serius bagaimana? Itu tadi keilmuan keagamaan di pesantren itu mutakamil, terpadu dan menyeluruh, tidak sepotong di pesantren yang asli itu sejak dulu dipelajari kitabul jihad, tapi kan nggak pernah kok asli pesantren keluar jadi teroris, kan nggak pernah kok. Ya ada satu dua tapi bukan menjadi fenomena. Nah, tapi yang lain-lain baru belajar 2 hari sudah maunya jihad. Itu persoalannya karena belajarnya tidak penuh, tidak lengkap, tidak menyeluruh, dan tidak terpadu. Kalau di pesantren ada kitabul jihad sejak kecil di fikih, tapi kemudian begitu 2 aliyah mulai belajar kifayatul azkiyah tentang tasawuf. Dalam terma tasawuf, jihad terbesar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Jadi imbang, paham? Enggak berangasan baca kitab qatilul musyrikin udah pakai melotot. Kalau kita santai aja, qatilul musyrikin siapa? Ya alladzina. Begitu kriterianya ada. Kalau dalam masa perang, sekarang udah tidak ada perang kok. Ya kan? Itu paling tinggal satu sana di Israel. Kalau kamu mau nyari budak di sana, orang melawan Israel, menawan tentara wanita Israel, bawa ke sini jadi budak, nanti dijual, aku beli. Paham ya? Jadi begitu. Udah singkat aja, karena udah hujan semakin deras. Besok juga mulai ujian, jaga kesehatan. Ya. Jangan SKS sistem kebut semalam. Nah, tapi ya wes khusus kelewat paling lagi sinau kok bengi ya. Ini udah cerdas aku itu. Sistem kebut semalam, astagfirullahaladzim. Terus apa meneh? Ya Allah. Ngono yo jono sing tok 10. Aku gumun. Aku biyen iku wong nang sinau yo paling polu usul kok entuk 7,5. Itu jamane 10 yo iku 7,5 terbaik nanti tak mampu. Saiki ora do sinau entuk 10 kok ndi. Aku ngono jadi suudon ya. Bapak ganti berarti. Jadi begitu, belajarlah, jadilah santri. Anda ini punya kesempatan untuk menjadi santri. Wes to santri kuwi ora usah mikir apa-apa. Santri ku mulai kongone pondok ku apa dadi apa wae macem ya. Pantes. Iya. Santri macul pantes enggak? Santri dagang pantes enggak? Santri dadi anggota DPR pantes ta ora? Santri dadi menteri pantes ta ora? Santri dadi wakil presiden pantes ta ora? Pantes. Coba liane santri S3 rekayasa genetik konggone Harvard University kon macul yo ora pantes. Iya ta ora? Udah begitu terus bilang-bilang ternyata sudah tidak ada lapangan pekerjaan. Kalau dalam bahasa orang-orang tua anak-anak ya, itu begini, misalnya temennya itu nyari rezeki haram, terus dibilangin sama temennya, bro jangan gitu, usaha itu yang halal. Apa jawabannya? Kok yang halal, yang haram aja udah sulit? Kamu pernah dengar begitu gak? Iya kan? Kok nyari yang halal, yang haram aja udah mulai sulit? Itu sudah menjadi omongan keseharian. Itu tragis, fatal. Selama Allah belum menutup dunia ini dengan kiamat, maka rezeki halal pasti masih ada. Itu jaminan Allah. Oke? Kalau kita nggak percaya rezeki halal, berarti kita nggak percaya sama pemberi rezeki. Meskipun kita syahadat sehari berapa kali itu? Berapa kali? Minimal 9 kali toh. Sholat kayak yo soleh. Semono syahadatnya ya. Iya, itu apa? Karena tahu itu. Betul. Jadi begitu, apa mau tekan mau? Boro-boro kucing wedok. Jadi begitu anak-anak ya, apa lah kamu tekan dia ngomong. Ayo syahadat tapi nyatanya orang pati percaya karo pangeran, gitu. Ya wis kok cak pondok udah diopo pantas, ya ta. Ya udah jangan pikirkan. Jangan pikirkan jadi apa-apa. Semuanya pokoknya menuntut ilmu, mencari ridho Allah, memerangi kebodohan. Cetok, semangat belajar. Sebab di antara pembeda kalian dengan kambing adalah belajar, ya kan? Beneran? Iya. Jadi kalau yang tidak mau belajar berarti yang keras diulangi. Yang tidak mau belajar berarti wahai kambing-kambing budiman. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga segera kembali ke habitat Anda sebagai seorang manusia. Makasih, mohon maaf kata-kata kasar ya. Ya karena memang bagaimana ya, ibarat kamu tuh saya ibaratkan berjalan terus di penghujung jurang, oke? Ini kalau saya dorong perlahan malah kejelungup, oke? Jadi maunya apa? Didorong keras-keras biar melewati jurang itu gitu loh. Itu namanya shock terapi.
Kalau kamu masih jauh dari jurang, ya kita halus lah ya, jangan begitu itu kan. Nah, kamu ini sudah di ambang jurang. Ini kalau didorongnya lembut lagi, ya malah kecikur gitu loh. Dorongnya harus keras, shock terapi. Baik para kambing begitu. Ilmunya caranya ngono, ya kan. Yo kecuali nek pancen kowe sing kepengin dadi loh, mohon maaf ini tidak sumpah serapah. Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar berkata, "Wadibtu ayyakuna ghanaman fayadbahuni usrati." Kalau mikir-mikir jadi manusia itu berat, lebih baik jadi kambing ya. Itu Sayyidina Umar loh. Paham ya? Sayyidina Umar itu. Karena jadi manusia itu berat. Ya tapi kan kamu sudah jadi manusia, masa nggak mau jadi manusia begitu loh. Itu untuk menggambarkan betapa beratnya jadi manusia. Ya harus belajar, ya harus tirakat. Oh pemenang masalah tirakat. Sudah ngopi, yo silakan ngopi, tapi apa? Saya katakan di kelas 3 lihat deh. Silakan terus ngopi, tapi yang bawa kitab, ngono loh. Di warung-warung kopi itu mulai nanti malam, kalau emang diisikan pondoknya, diisikan atau enggak? Masa? Pondok apa itu? Kalau memang diizinkan pondok, silakan ngopi. Ya, saya nggak berani melarang, malah dia mau tukang kopi aku. Silakan ngopi, tapi bawa kitab dan diskusi serius di warung-warung kopi. Oh, iki dua cara orang ini nasari. Wah, ngono loh. Jadi nanti terjebak budaya seperti itu, aku kapan-kapan mau ikut ngopi sama kalian. Yo tak bayari barang piro lah kopi kajem wae. Oke, sepakat. Ya, dimulai dari kalian perguruan Islamatul Falah. Sing ngopi kudu nggawa kitab. Nek ora ana teman diskusi, ndarep alfiah kan begitu. Terus alfiah karo ngopi itu, ya Allah. Saya pernah berkunjung di Aceh, masya Allah. Kopi itu di mana-mana, tapi angger kopi, warung kopi cedak pondok mesti dono nggawa kitab ngopi. Silahkan ngopi, tapi yang penting gunakan waktu itu bawa kitab. Sepakat? Sepakat? Nanti akan saya lihat ya warung-warung kopi kalau sudah mulai banyak yang bawa kitab, aku ikut. Ya kan? Kita diskusi kitab, ya kan nggak apa-apa. Aku kan nggak terlalu terpaut jauh dengan usia kalian. Aku kan masih pantas kalau sebut sebagai kakak kelas ya kan. Tapi hati-hati aja muni mau aku di kelas bahasa lah kantong itu. Paham ya? Oke? Siap ngopi dengan kitab? Asalkan itu bukan pelanggaran pondok, silahkan terus ngopi. Penuhi warung kopi tapi dengan kitab. Kan indah, oke? Jadi akhirnya tidak perlu ditulis, sudah menjadi warung kopi syar'i. Oh ya Tara, ya kan? Keren Tara, keren warung kopi syar'i. Sesuai tercipta dilarang masuk warung ini kecuali membawa kitab. Oh, kan ngono ya Tara. Bon udah gitu aja. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga sukses mendapat ilmu barokah, ilmu manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bahasa-bahasa yang kasar ya. Tadi kita bisa masukkan untuk shock terapi. Supaya segera kalian bangun ya. Halo, bangun ya. Ya, terima kasih. Dan wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.